Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lianasari, perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas yang beranggota Ika Lianasari, Ike Hadarahayu, dan Wiwi Klestari. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Langsung aja, pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen, sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Itu aja di sini ada ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, di sini ciri-cirinya apa aja sih? A. Terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi, artinya yang mempunyai kurva permintaan dengan elastisitas silang, cross elasticity of demand yang tinggi. Dan yang B, terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Hal ini karena perusahaan yang ada dalam pasar hanya sedikit. Yang C, keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Selanjutnya ada hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Apa itu? Yaitu adanya skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan yang baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjual perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan menyukarkan pemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya luas pasaran barang hanyalah sebagian kecil daripada perusahaan yang ada, dan oleh karena itu biaya produksi per unit akan lebih tinggi daripada dalam perusahaan yang lama. Perbedaan biaya produksi yang dijelaskan di atas, seperti kayak biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Di samping ini, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap
kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama itu ada industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling pesat. Yang kedua, tergolong untuk berlomba dalam proses produk baru dan penurunan ongkos produksi. Yang ketiga, lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian. Dan di sini juga ada kelemahannya, yaitu kelemahannya yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar, excess profit yang dinikmati produsen. Yang kedua, ada efisien produksi karena setiap produsen tidak beroperasi dalam biaya rata-rata dan minimum. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi komposisi maupun buruh. Yang keempat, terdapat kenaikan harga yang merugikan masyarakat secara makro. Ada juga contoh-contoh pasar oligopoli. Contohnya itu, setelah kita tahu pengertian ciri-ciri pasar oligopoli, maka di sini juga dijelaskan contoh-contoh perusahaan yang bergerak dalam jenis pasar ini. Semoga juga bisa menjadi pengetahuan. Sudah dijelaskan di muka kalau pasar jenis ini berisi produk homogen yang bisa saling menggantikan satu sama lain dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sampai 10 unit. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu contoh produk yang dimasuk kategori pasar jenis ini adalah perusahaan rokok. Ini dia contoh yang lainnya. Itu pertama yaitu industri semen, kedua industri kendaraan bermotor, ketiga rokok, keempat layanan telekomunikasi, yang kelima juga memiliki ciri-ciri dan contohnya yang kita tahu dari atas tadi. Dia juga punya jenis-jenis, yaitu jenis pertama yaitu pasar oligopoli murni homogen. Jenis yang pertama ini pasar murni atau homogen, maksudnya itu produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu juga, jenis ini memiliki ciri-ciri berbeda, harganya tidak terlalu signifikan. Oligopoli murni juga ada cenderungnya berpatokan pada satu produsen. Nah, apabila produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lain juga ikut melakukan yang sama. Yang kedua itu pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu jenis pasar yang terdiferensiasi. Ciri-cirinya itu produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Ya, ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga, sekalipun produsen menaikkan harga, justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli non-kolusi, yaitu jenis yang ketiga yaitu pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri. Setelah yakni produsen dengan lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikannya harga produk atau sebaliknya. Yang keempat yaitu pasar oligopoli kolusi, yaitu jenisnya itu yang terakhir yaitu pasar kolusi. Maksudnya itu kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan suatu kebalikan dari pasar oligopoli dan kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen yang lain. Oke, cukup sekian dari presentasi tentang pasar oligopoli dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.